Pada kesempatan ini saya akan membagikan salah satu firman Tuhan yang saya dapatkan di Roma 14 ayat 13 sampai 14. Nah, sebelum saya membacakannya, saya ingin sharing sedikit kenapa saya bawa firman ini. Jadi, di beberapa saat kemarin itu saya lagi baca Alkitab ya, lagi sebentar baca Alkitab. Itu tiba-tiba datang angin gitu. Jadi posisi Alkitab terbuka, itu saya biarkan angin bertiup sambil saya berdoa, Tuhan, saya ingin menyampaikan sebagian dari isi firman-Mu, tolong tunjukkan mana yang terbaik. Dan terima kasih, saya berterima kasih kepada Tuhan ya, karena di saat angin berhenti bertiup, itu firman-Nya berhenti di situ tadi, di Roma 14 ayat 13 sampai yang ke 14 itu. Nah, kenapa saya bersyukur juga, karena ini juga masih jadi salah satu pergumulan dalam hidup saya. Karena sekarang saya lagi berada di Igalnes, di sekolah misi di Penyibu di Basir di Semarang. Oke, mari sama-sama kita baca ya. Roma 14 ayat 13 sampai 14 berbunyi demikian. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi, akan tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri, hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Nah, sahabat firman Tuhan, ternyata dalam bahasa Indonesia ya, arti dalam menghakimi itu adalah tindakan bertindak seperti hakim, yaitu mengecam, menilai, dan menyalahkan orang lain secara tidak adil atau berdasarkan penilaian pribadi tanpa memahami sepenuhnya situasinya. Jadi saudara terkasih, pembacaan kali ini itu menekankan kita untuk berhenti saling menghakimi dan lebih baik memastikan tidak menjadi batu sandungan atau penghalang bagi saudara seiman. Orang yang kuat imannya diminta untuk membatasi kemerdekaannya demi kepentingan orang yang lemah imannya, sehingga tidak ada yang tersandung atau jatuh, serta memelihara kesatuan dan membangun jemaat. Itu ya, kita tadi yang tentang gambaran tentang menghakimi gitu. Oh ya, saya lupa tadi menyampaikan kalau Roma 14 ayat 3 sampai 14 ini saya beri judul janganlah menilai dengan menduga-duga. Jangan menilai dengan menduga-duga. Ya, kita lanjut lagi pembahasannya. Jadi, saudara terkasih, kita tidak layak menghakimi orang lain karena kita semua akan dihakimi oleh Tuhan. Sekali lagi, kita tidak berhak ya menghakimi orang karena kita sendiri juga nanti akan dihakimi oleh Tuhan. Ketika kita melakukan fitnah, ini juga sudah termasuk dalam perbuatan menghakimi karena menjatuhkan vonis tanpa dasar. Sudah jelas ya, kalau fitnah itu ternyata masuk dalam penghakiman, masuk dalam konteks menghakimi. Pelaku fitnah menuduh orang lain melakukan sesuatu tanpa dasar kebenaran dengan tujuan merusak nama baik dan merugikan orang lain tersebut, yang merupakan tindakan menghakimi. Tindakan menghakimi itu harus diingat-ingat ya, sahabat firman Tuhan. Jadi dalam bahasan Roma 14 ayat 13 sampai 14 adalah bagian dari surat Rasul Paulus kepada gereja yang ada di Roma ya pada waktu itu ya. Ini sebenarnya perdebatan antara orang Yahudi dengan non-Yahudi. Ini yang membahas tentang perbedaan pendapat dan pandangan dalam hal makanan dan minuman.
Wah, luar biasa ya. Di zaman dulu itu ternyata perbedaan pendapat itu sudah sering terjadi ya. Sudah sering terjadi. Sebagian dari anggota gereja di Roma menganggap beberapa makanan dan minuman sebagai halal, sementara yang lain menganggap haram. Ini menciptakan konflik dan perpecahan di dalam gereja. Makanya, Rasul Paulus mencoba memberikan panduan bagaimana mereka pada saat itu menghadapi situasi yang seperti ini. Karena begini ya, ketika kita ada perbedaan pendapat, yang si A, si B, kalau kita sama-sama mempertahankan argumen itu tanpa ada solusi, itu pasti sudah tahu ujungnya akan terjadi apa? Perpecahan, perkelahian, pastinya ya. Rasul Paulus memperingatkan umat Kristen di rumah bahwa yang paling penting adalah menghindari penghakiman dan menghindari sesama dalam hal perbedaan makanan dan minuman. Karena ketika kita menghakimi makanan dan minuman seseorang, dapat menimbulkan konflik dan perasaan tidak nyaman tentunya. Sebagai contoh, kita lagi ada di rumah makan gitu ya. Kayak di rumah makan. Di sebelah itu ada orang yang sementara makan. Itu. Mungkin itu makanannya makanannya dia di meja sebelah saya tidak suka gitu. Dan saya langsung bilang ke dia, itu makanan kamu kok tidak enak gini. Ini contoh saja ya. Dan dia juga lihat minuman kita di meja, bukan seleranya dia. Dan dia komentari. Itu pasti kita akan jadi ribut. Makanya Rasul Paulus ini memberikan panduan supaya konflik yang itu tidak terjadi atau bisa terselesaikan. Lebih dari itu, Rasul Paulus mengingatkan kita juga bahwa kita semua akan menghadapi Allah pada akhirnya. Itu, kenapa kita berdebat di dunia? Toh, pada akhirnya, kita semua akan menghadap kepada Tuhan. Kita akan menghadap kepada Allah dan akan bertanggung jawab atas tindakan dan perkataan kita. Itu, sudah jelas ya dibilang, kita akan bertanggung jawab tentang perkataan kita. Jadi, sebisa mungkin selama kita hidup, itu kita harus selalu menebar kasih dan menunjukkan iman kita sebagai seorang Kristen seperti apa. Ya, itu saling mengasihi. Itu salah satu poin. Itu sebabnya, marilah kita selalu menerapkan pentingnya di dalam kehidupan kita adalah sikap hormat, kasih, dan toleransi terhadap perbedaan dalam iman kita. Sebaliknya, kita harus fokus pada pelayanan kita kepada Tuhan dan siap untuk menghadapinya dengan penghakiman terakhir. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam damai dengan sesama dan menghindari menghakimi sesama dengan perbedaan yang mungkin ada di dalam hidup kita sebagai umat Kristen. Itu. Jadi sekiranya kalau kita mengalami perbedaan pendapat dengan orang lain, itu kita harus selesaikan secara iman kita sebagai orang Kristen. Jangan kita selesaikan dengan cara di luar kehendak Tuhan seperti kekerasan atau lainnya yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Jadi, saudara terkasih, pesan utama dari pembacaan kita pada hari ini, kita tidak layak menghakimi orang lain karena kita semua akan dihakimi oleh Tuhan. Saya ulangi lagi ya, kita tidak layak menghakimi orang lain karena kita semua, saya dan juga teman-teman atau saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, itu semua akan dihakimi oleh Tuhan. Kedua, keputusan yang lebih baik adalah membatasi kebebasan diri demi orang lain yang lebih lemah imannya, sehingga tidak mereka jatuh atau tersandung. Jadi kalau kita sudah merasa, saya punya iman yang sudah sangat besar, saya punya iman itu yang sudah ada di level tinggi, sementara ada orang yang di level bawahnya kita imannya, itu kita harus memberikan mereka kebebasan itu.
bukan kita biarkan. Kita juga harus memberikan mereka pemahaman agar mereka bisa mungkin selevel dengan iman yang kita punya pada saat sekarang. Yang ketiga, sikap ini didasari kasih, bukan kebebasan diri sendiri yang egois, karena Kristus telah mati untuk setiap orang. Ya, Kristus telah mati untuk setiap orang. Jadi Kristus ini luar biasa. Dia tidak pernah pandang bulu untuk untuk menebus kesalahan kita atau dosa-dosa kita, anak-anaknya yang ada di muka bumi. Ya, jadi makanya kita tuh jangan lagi membuat Kristus itu kayak kayak ini orang ini kok tidak mau berubah, ini orang ini kok dia punya hati yang keras, ya. Tapi kita harus selalu hidup dalam Kristus. Bagaimana menghidup ayat ini? Yang pertama itu evaluasi diri. Alih-alih menghakimi orang lain, kita perlu menghakimi diri sendiri dan memastikan tidak ada tindakan yang menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, jadi kita juga harus bercermin. Kita harus bercermin, apakah saya sudah benar dalam hidup saya? Baru saya bisa memberikan contoh, sehingga saya bisa menjadi contoh untuk orang lain. Kalau kita sendiri belum bisa menjadi contoh, jangan coba-coba kita menghakimi orang lain. Yang kedua, utamakan kasih dan kesatuan. Pilih untuk tidak melakukan yang dapat memicu pertentangan atau kelemahan hati nurani orang lain, bahkan jika kita memiliki kebebasan untuk melakukannya. Pilih untuk tidak melakukan yang dapat memicu pertentangan atau kelemahan hati nurani orang lain. Jadi kita harus memang benar-benar sini mungkin dituntut untuk rendah hati, gitu ya, rendah hati dengan orang-orang di sekitar kita. Bahkan jika kita memiliki kebebasan untuk melakukannya, yang tadi saya bilang, ketika kita merasa iman saya sudah ada di level sini, gitu ya, sudah ada di level atas, kita jangan semena-mena untuk menghakimi orang yang imannya masih di level di bawah kita. Baiklah firman Tuhan, sahabat firman Tuhan, demikianlah pembacaan pada kesempatan ini yang saya dapat sharing, kiranya bisa menjadi panduan untuk kita selalu hidup dalam Kristus dan selalu mengutamakan kasih tanpa menghakimi orang lain. Terima kasih, sampai jumpa.